Oke teman-teman, ini cerita lanjutan di cerita terakhir Bang Den dan Kak Beda berada di Pulau Morotai sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Papua. Kali ini cerita tentang bertemu dengan sepasang suami istri yang nekat naik motor dari Jakarta ketemu dengan kita di Pulau Morotai. Nah, ini kita berkesempatan nih ketemu dengan pasangan suami istri hebat juga perjalanannya dengan motor. Biasa. Kita ngopi dulu, ngeteh dulu ya. Ini mungkin motor yang paling kami senangi. Oh, kenapa Om? Baju lengan panjang ada 7. Lengan panjang 7, ya, pendek 3. kebanyakan. Tadi mana sayang? Kita di Armidok. Kita di Armidok nih mau ketemuan sama Om Salim dan istri. Pak Dekarno dan istrinya yang naik motor dari Jakarta explore Maluku Utara, Maluku, Ambon. Waduh, sekarang kita ketemunya di Morotai. Oke, kita temui dulu mereka. Pak Dekarno. Apa kabar? Baik. Maaf ya aku terlambat ya. Kemana hari ini? Kemana aja? Tadi aku lihat di Mogli Seso. Halo, apa kabar? Halo. Jalan-jalan ya? Wah, anginnya mulai terasa. Iya, mulai terasa. Air kaca, setelah air kaca kita terus langsung ke Pantero Rasa. Ternyata angin laut cukup kencang sore ini, jadi kami buat janji lagi ketemu besok sambil explore Morotai bersama pasangan suami istri yang hebat ini. Haha. Woi, enak nih boncengannya lebar, sayang. Aku suka kalau gini, sayang. Ya udah boncengan. Motor sini. Jangan, dia dulu, Om. Coba dulu, bolak balik. Seru. Enak ya, Om? Ya, Bu. Kalau di belakang nggak pegel kan, Bu, ininya? Ya, nyender terus lega ininya, kursinya. Enak. Wih, kamu jadi kecil di belakang motor itu. Motornya besar. Selamat pagi. Air terjun Kita Raja. perjalanan sekarang lagi ke air terjun Raja namanya di Morotai. Nah, kita sekarang perjalanan bersama dengan Pak Detarno sama istri yang kemarin itu yang lagi naik motor dari Jakarta sampai ke sini Morotai. Nah, ini mereka di belakang. Kita jalan berdua, jadi 2 unit, 1 motor, 1 mobil. Kita belusukan aja, sama-sama belum pernah. Oke, let's go rock. Hari ini kami menuju air terjun Raja di Desa Raja, melewati Morotai bagian barat. Informasi tentang air terjun ini kami dapat dari internet. Beberapa teman Morotai juga pernah cerita tentang air terjun ini. Jadi, antara kami berempat tidak ada 1 orang pun yang pernah ke sini. Explore saja ngikutin guide andalan, Mbak Google Map. Oke. Jalannya cukup parah nih, perjalanan ke barat utaranya Morotai. Jalanannya jelek. Banyak yang kayak gitu ya. Beda dengan perjalanan kita kemarin yang utara timur sana. Nah, ini jalan jelek lagi nih. Enggak, dari belakang dong. Kami kagum ya dengan para riders jarak jauh ini. Berkendara motor keliling Indonesia bersama istri itu sangat luar biasa loh. Karena sangat menantang sekali, sangat challenging sekali. Butuh stamina dan mental yang tangguh. Selain itu, kemampuan manajemen barang-barang juga harus bagus karena keterbatasan ruang untuk membawa barang-barang. Beda dengan kami yang bawa mobil. Tapi memang masing-masing punya seninya sendiri-sendiri. Gede kok, sayang, lebar. Oke. Aman. Aman. Lurus.
Ternyata kondisi jalannya cukup menantang teman-teman dan banyak becek-becek. Selip Joe, selip. Tinggi selip. Sampai di sebuah tempat kendaraan kami nggak bisa lanjut karena kondisi jalan. Kami putuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Karena di Google Map jaraknya sih tinggal 200 meter saja. Oke, kita kayak parkir di sini ya, Om. Siap. Karena jalannya ke bawah cukup ekstrim, sayang kita. Kendaraan kita tidak bisa diforsir-forsir karena perjalanan kita masih cukup panjang. Gimana? Kita trekking hari ini? Kita trekking, kita turun. Trekking. Pekerjaan itu memang sih cukup riskan dan berbahaya. Awalnya kami disuruh menyeberang lewat masuk sungai, cetek kok katanya. Tapi ibu-ibu ini, tante-tante ini, Kak Beda dan Bude ini agak takut melihat deras airnya. Mereka memilih naik jembatan yang masih belum siap ini. Berbahaya loh. Ya, jangan pegangin saya. Nggak ada, ini nggak ada. Tenang ya, tenang. Kamu jangan, kalau kamu makin begitu, kamu makin nervous. Soalnya ada besi di sini nih. Tenang aja, tenang. Bernafas. Aku takut kamu tinggal. Ya, ya. Ya. Ya tuh ada besi tuh. Ya. Ada besi. Yuk. Ada besi. Ada besi. Oke. Lanjut, pelan-pelan. Ada besi. Nggak ada airnya, itu tadi yang airnya di Ada jalan besi. yang tengah itu mengerikan. Ibu. Ayo, biar aku jemput dulu. Jembatannya belum jadi, guys. Tuh yang jembatan lama juga kayak Ngeri juga itu. oh. Gimana? Aman? Kamu perasaannya? Man, tuh keringat dingin nanti. Belum pernah sampai ini siapa yang jalan ke sana? Kenapa? Belum pernah sampai. Saya bilang jalan. Masih jauh, Kak Om. Kita berkeringat basah-basah. Basah bajuku. Kamu gimana, sayang? Basah udah. Basah semua. Kemarin susah-susah olahraga cari keringet. Iya, sekarang Bentar aja enak udah. ya. Sehat kita ya. Pak De, Bude aman. Lalu kami terus berjalan mendaki di bawah terik matahari. Semakin siang, matahari semakin terik pas di atas kepala. Tapi Pak De dan Bu De tetap bersemangat. Kita jalan terus. Kalau rasa sudah tidak sanggup, ya udah kita kembali aja. Sepanjang jalan melewati hutan-hutan dan kebun-kebun. Sudah tidak ada kampung di sini. Kampung terakhir di pinggir jalan aspal tempat kita masuk jembatan kayu tadi. Manusia juga tidak kita ketemukan lagi di sini. Aduh. Tapi tiba-tiba kita melihat ada ibu-ibu bawa sapi di sini. Oh, hebat. Ini agak-agak mencurigakan nih. Apakah kakinya napak?
Ya, Kak. Mau kemana kak? Kebun. Oh ke Kebun. kebun. Air terjun masih jauh kak? Itu masih naik gunung lagi itu. Setara kali aja naik gunung itu. Masih 2 kali naik gunung. Oh, 2 kali naik gunung lagi. Silakan duluan. Anis. Dia mau ikut kita ya? Kantor PAM-nya enak, ada AC-nya. Ayo kita mampir lah. Dan lelah ya. Wah, basah baju bener. Panas ini Kalau bikin. trekkingnya nggak itu ya, panasnya itu ya. Mas trekking. Ada ini nih. Kami sampai di sebuah bangunan pub. Nah ini tanda bahwa belokan menuju air terjun sudah dekat. Terik matahari pas di atas kepala, cukup menguras energi. Kami beristirahat dulu di pondok yang tidak berpenghuni di sini. Akhirnya kita ketemu sebuah pondok nih. Buat istirahat. Kita pikir tadi itu air terjunnya dekat dari tempat parkir mobil. Ternyata lumayan. Lumayan kita trekkingnya naik gunung. Kita lanjutin lagi, Om, perjalanan. Siap. Kita sampai turun jalan setapak lagi. Suara air terjun sudah kedengaran di kejauhan. Cukup terjal, hati-hati harus berpegangan tangan dan miring. Oh, di sini memang kita masuk ke, ini masih hutan ya. Pohon-pohonnya masih besar-besar dan masih cukup padat. Padat hutannya. Oh. Sampai sini aja tangganya. Iya, harus off-road. Off-road ke bawah. Kayaknya nggak memungkinkan untuk kita melanjutkan ke bawah. Betul sih, air terjunnya bagus ya kalau kita bisa ke sana ya. Dari sana ya, Ya. sebelah sana. Tapi ini cuma sampai sini aja mentok. Iya, harus manjat ke situ. Setelah menuruni tangga yang sangat curam, sayang sekali kami tidak bisa lanjut ke bawah air terjun karena tangga hanya sampai di sini. Akhirnya kami menikmati air terjun dari sini saja karena melihat jalur ke bawah semakin ekstrim, licin dan berlumut. Itu jalur air. Kali ini kami nggak mau ambil risiko lah. Kami putuskan kembali ke atas setelah menikmati air terjun dari sini. Kalau terjadi apa-apa, repot evakuasinya. Oh, jantungku berdebar. Tuk tuk tuk. Ih, pohonnya. Kirain udah sampai. Belum. Aku juga berharap gitu tadi. Oleng. Kita sudah melewati hujan, panas. Udah basah kuyup kena hujan. Udah kering lagi. Sampai kering lagi. Hampir mau pingsan saya. Dapat sepatu. Kita harus nyebrang sungai. Karena nggak bisa lagi naik jembatan yang tadi. Udah ditutup. Dicor. Udah dicor. Sampai di sungai, kami harus kembali menyeberangi sungai berarus deras ini. Karena ternyata jembatannya sudah ditutup. Bapak-bapak pekerja jembatan khawatir melihat ibu-ibu menyeberang jembatan waktu pergi tadi. Sangat berisiko. Wih, bagus ya. Oh, sini, Pak. Ini sana. Ya, harus itu aja. Salah. Jangan dong. Kamu kan dia tuh ikut kedalaman dia. Ya, saya pegangan dulu ya. Iya, Sungai Air Terjun. Sungai air terjun. Iya, Desa Raja. Desa Raja. Oh, nama desanya Desa Raja. Nama desa Desa Raja, Air Terjun. Air ke sana kamu. Terus aku hanyut terus. Tidak apa-apa. Langsung ini, harus lanjut lagi. Ya, jalan-jalan hati-hati. Bapak Ibu. Ya, lepas.
Pokoknya kayu gede. Bikin malu. Hei, ayo. Istirahat dulu sini. Kan ada di sini. Lumayan treknya, jalurnya. Om, kami pamit dulu ya. Terima kasih ya, Om. Pak, terima kasih ya Pak. Mari Pak. Iya, makasih ya Pak ya. Lumayan nih jalannya makin kurang lebih. Gimana perjalanannya? Exciting ya. Kalau baiknya exciting kan kita tadi berarti naik sana ya. Berapa bukit? Iya, kan? sampai sana. Pas sana. 7 bukit. Tapi ya karena lama udah nggak jalanin gini-gini ya lumayan. Lumayan berasa ngos-ngosan kita. Faktor U juga kita udah. Betul. Oh ya, teman-teman Road Trip Indonesia, kita sedang bersama Pak D. Karno sama Bu D. Ini Pak D. Karno ini yang kemarin kita ceritakan perjalanan dari Jakarta ke Maluku Utara ini. Maluku Selatan, Maluku dulu ya. Ambon dulu. Dari Jakarta, Maluku dulu, Ambon, explore Ambon, kemudian baru naik ke Utara, Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, ini kita berkesempatan nih. Ketemu dengan pasangan suami istri, hebat juga perjalanannya dengan motor. Ya, salah. Motor apa ini, Om? Ini motor Suzuki Bugman 200 cc. 200 cc. 200 cc ya. Oh, oke. Tahun berapa ini? Ini saya beli 2015. 2015. Matic ya, Om ya? Matic. Bagaimana dikendarainya, Om? Jalan jauh? Ini mungkin motor yang paling kami senengi. Oh, kenapa, Om? Pertama ini joknya lebar. Ini joknya lebar. Jadi kalau kita boncengan, Bude lebih nyaman pakai motor ini. Lebar ya? Lebar. Oke. Terus kemudian di sini bagasinya gede. Coba kita buka ya. Oke. Luas, jadi banyak barang. Nggak perlu banyak bag lagi. Ya, ini Oh, ya. Ini 50 liter. 50 liter. 50 liter. Jadi Ini isinya apa aja? Tolong dijelaskan dulu. kalau lagi riding di sini kami prioritaskan spare part. Spare part. Kami bawa spare part cadangan. Mhm. Cuman ini riding. Nah ini. Jadi kami bawa sampai bawa ini. Mhm. Di sini ada kunci-kunci. Mau Kunci. dibuka kunci-kunci ya. Oke. Kemudian kami bawa tali. Tali. Ini tali ini kami pakai biasanya kalau di kapal. Kapal. Oh, oke. Ya, jadi terutama kami pakai di kapal kalau lagi jalan goyang-goyang kan. Untuk ombak ya, mengantisipasi ombak. Tapi ada fungsi lain Om, buat jemuran Om. Oh, iya benar. Beda juga gitu. Taliku yang kayak gitu dijadikan jemuran semua. Ini pompa elektrik. Oh, pompa elektrik. Ini pompa. Jadi kami bawa pompa elektrik. Ya teman-teman, ini sambil persiapan kita makan siang. Itu lagi dipersiapkan di sini. Oh, ini yang buat tambah angin ya, elektrik ya. Oh iya. Jadi Ini yang kita belum beli juga nih. banyak di online. Iya, banyak di online. Terus kita bawa lampu ini, lampu senter kalau ya mudah-mudahan nggak pernah dipakai Ya, semua betul. sih. Kadang-kadang kalau mati lampu, kalau ada trouble malam-malam pasti kita butuh. Ya gitu. Ya. Biasanya gitu. Sini untuk pakaian juga masuk. Kalau ini? Ini sama Bu. Ini 46 liter. Ini 46 liter. 46 liter. Jadi dengan dua ini udah hampir 100 liter. Kami nggak perlu bawa pasang set box. Ini sih biasanya ya sama bawa pakaian. Ini karena trading dekat perbekalan. Ini kita karena lagi ridingnya dekat. Ya. Jadi ini udah isinya udah di unloading di penginapan ya? Ya di penginapan. Di penginapan. sampah. Sampah tuh. Sampah jangan ditinggal, harus dibawa terus. Ya kira-kira gitu Om. Oke. Kalau mesin kecil ini. Mesinnya kecil, tapi kan 200 cc. Ya 200. 200 cc. Oke. Tuh. Jakarta kan B, plat B. Kelebihannya motor ini kalau kita pakai touring ke Maluku ya. Menurut saya ini satu tarif kapalnya masih kena tarif motor kecil. Oh gitu. Jadi lebih tarif murah. lebih murah. Kedua pemakaian bahan bakarnya karena mesinnya kecil lebih irit.
Karena di Maluku itu pompa bensin kan jaraknya bisa 100 kilo. Nah itu. Oh iya betul. Terus kalau naik turun kapal, kalau kapal roro mah gampang kita naikin ya. Tapi kalau kapal cepat yang pakai tangga gitu, Iya. nah itu didorong sama buruh, ya masih. Ini aja mereka udah keberatan. Tapi masih bisa lah ya. Masih bisa. Tapi ya 5 orang yang angkat ini. 5 orang yang angkat. Oh, oke. Kira-kira itu kelebihannya kalau ke antar pulau ya. Oke. Tapi kalau pulau-pulau besar mungkin ya pakai yang lebih besar lebih enak. Kalau ini tambahan, ini bikin sendiri nih, jadi kurang rapi. Ini untuk Fungsinya untuk GPS holder. Jadi ini total udah berapa lama nih di perjalanan? Yang Sebulan. trip ini? Sebulan. Udah sebulan ya? Sebulan. Tanggal berapa berangkat Om? 15. Ini sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal, aku lupa hari. Oh ya, masih 25 hari berarti. 25 hari ya? 25 Minggu besok 4 minggu. minggu, hari Minggu. Minggu besok 4 Iya. minggu. Ini cuma Oh. Tapi kalau motor ini udah dibawa kemana aja nih Indonesia? Ini mungkin ke Sulawesi pernah, itu 2016, 2017 ke Aceh. Cuman waktu itu di Kabanjaya rontok karena masuk kubangan, Oh. airnya masuk ke mesin, mesinnya macet, jadi harus dievakuasi di Hmm. Kabanjaya. Kemudian Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Kemudian Larantuka pernah. Hmm. Ya, inilah. Tinggal Kalimantan nih, mudah-mudahan ntar balik dari sini bisa menembus nyebrang Kalimantan ya. Amin. Semoga Om. Ada target waktu perjalanan ini berapa bulan atau rencananya? Tidak selama Bang Den deh. Ya. Jangan dibandingkan. Nggak perlu. Ini bukan perbandingan. Tapi ya kita seenaknya aja lah. Iya. Seenaknya. Tapi ya nggak sampai setahun Iya. atau berbulan-bulan juga enggak. Oke, dari sini diusahakan nanti ke Kalimantan gitu Ya, ya. dari sini kita mau ke Bitung, kalau Sulawesi. bisa nyebrang ke Kalimantan kalau bisa. Oke. Semoga sehat-sehat selalu ya Om ya, dan aman-aman di perjalanan. Terima kasih nih diajak jalan sama Bang Den. Ya sama-sama kita. Siapa yang ngajak? Banyak cerita. Iya. Ya. Terima kasih. Rasanya rasa masakannya petualang. sini Nanti aku habis kasih. makan. Apa ada? Ada ini. Kita ngopi dulu, ngeteh dulu ya. Iya. Kostum yang dibawa apa aja sih? Kalau orang motoran suami istri itu untuk Om ya, kan tiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Ya. Maksudnya kostum tuh perang baju gitu. Baju. Ya karena pakai motor kita pakai yang seringkas mungkin. Jadi biasanya saya daleman pakai yang baju cepat kering itu. Terus kalau pakaian dalam pakai yang disposable. Kalaupun bawa yang pakaian dalam biasa ya paling beberapa aja. Kemudian kaos gini ya 3 biji cukup lah. 3 biji kaos. 3 biji kaos. Celana panjang, 1 celana riding, 1 celana cadangan. Jadi celana cuma 2. Cuma dua. Jadi celana riding cari yang cepat kering. Kita lihat medannya aja. Kalau di daerah sini panas itu nggak pakai riding gear lengkap ya. Tapi kalau daerahnya dingin, daerah-daerah pegunungan kami pakai jaket, pakai riding gear lengkap. Itu untuk pakaian. Itu aja. Pakaian ya. Ya, ya anduk, beli anduk yang model kayak Kanebo itu. Ada kan tipis. Udah. Kalau Bude? Bude. Bude Om ya. Yang lewat. Kalau Bude, apa yang dibawa pakaian? Agak kebanyakan sih. Baju lengan panjang ada 7. Lengan panjang 7, iya, pendek 3. kebanyakan. Enggak Celana lah. panjang 2, streetnya 2, 4. Itu masih kurang lu? Enggak. Lain kali bisa diringkes lagi. Ya, gitu. Udah. Kalau sepatu? Sepatu tuh buat touring riding 1, buat jalan-jalan 1. Jalan 1 sendal gunung itu Iya. tadi. Oke. Terus apa lagi? Kalau ini alat-alat perlengkapan makan. Oh, perlengkapan makan.
Rice cooker. Rice cooker bawa yang kecil. Ya, yang kecil. Ah. Termos. Termos air panas 1 liter. Ah. Gelas 2. Gelas begini. Oh, gelas kaleng. Ya, piring 2, sendok 2, garpu 2. Terus ala itu termos buat masak air? Pakai Magicom. Oh, Magicom air masak di situ juga. Mm-mm. Oke. Begitulah teman-teman cerita perjalanan kami di Pulau Morotai saat-saat sebelum kami meninggalkan pulau ini untuk bergerak menuju ke Papua. Ikuti perjalanan selanjutnya road trip Indonesia makin seru. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.